Assalamualaikum. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Kami dari kelompok 4 Membahas tentang Mataram kuno dan Medang Kamulan. saksikan. 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Mataram kuno namanya. Sekitar di samping merupakan kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah aliran Sungai Bongowoso, Proboelo, dan Bengawan Solo. Sebelum akhirnya kerajaan ini berpindah ke Jawa Timur. Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. 760 Masehi, Rakai Panangkaran menggantikan posisinya sebagai raja. Namun, setelah Rakai Panangkaran wafat, terdapat beberapa teori tentang ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram kuno ini mencapai masa kejayaannya di masa pemerintahan Sri Dharmatungga. Pada saat itu masyarakat sudah diambil pajaknya. Masyarakat pun juga disarankan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek kerajaan seperti pembangunan candi. Kehidupan ekonomi di Mataram kuno itu tumbuh pada sektor agraris yang dimana itu didukung oleh irigasi yang baik dan juga tanah yang subur. Selain itu ada pula sektor perdagangan yang bisa dilakukan melalui jalur sungai maupun laut, baik secara domestik maupun internasional. Dan ada pula sektor kerajinan dan kesenian yang dimana itu mendukung kehidupan ekonomi di Mataram kuno. Itu menunjukkan bahwa banyaknya budaya di Mataram kuno. Faktor penyebab kehancuran Mataram kuno diantaranya yang pertama bencana alam berupa letusan Gunung Merapi, dan yang kedua yaitu perselisihan antara Kerajaan Jawa dan Sumatera. Dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Pada abad ke-10, Medang berdiri di Jawa Timur oleh Empu Sindok. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-10 hingga abad ke-11. Medang mengalami masa kejayaannya di masa pemerintahan Raja Airlangga dan Raja Dharma Wangsa Teguh. Pada saat itu, Kerajaan Medang menjalin hubungan yang baik dengan Bali, Lombok, dan Cina. Cina pada saat itu merupakan salah satu negara besar. Pada akhir pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Medang terpaksa dibagi menjadi dua atau dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan 4 kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana atau agamawan, yang kedua ada kasta Ksatria atau bangsawan, yang ketiga ada kasta Waisya atau pedagang, dan yang terakhir ada kasta Sudra atau rakyat biasa. Bisa dibilang hubungan antara raja dan rakyat biasa ini tidak terjalin dengan secara langsung, melainkan raja akan bertemu dengan para pejabat, kemudian pejabat itu akan menyampaikan perintah-perintah raja atau masukan-masukan dari raja kepada rakyat. Kehidupan budaya Mataram kuno di Indonesia bisa dilihat dari berbagai situs di Indonesia, seperti candi, prasasti, atau karya sastra. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan candi kuno Indonesia yang ditemukan di lereng Gunung Merapi. Apakah budaya Mataram kuno terpengaruh oleh budaya luar? Ya, budaya Mataram kuno memang terpengaruh oleh budaya dari India. Bisa dilihat dari bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa yang diadopsi dari India. Kerajaan Medang Kamulan tidak jauh beda dari Kerajaan Mataram kuno. Dari budayanya, dari peninggalannya, dari ciri-cirinya, dan dari apakah terpengaruh dari budaya luar. Hampir semuanya bisa disamakan dengan Mataram kuno. Pada akhirnya, Kerajaan Medang Kamulan hancur karena serangan aliansi dari Raja Wurawari dan Raja Sriwijaya. Sekian dan Matur suwun. Dadah. Bisa dikat. Seperti yang kita lihat di samping, Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah. Iya, Marathon. Mahabharata sekalian. Kerajaan Mataram
lupa makan. Jaga kesehatan. Kamu boleh mengabaikan chatku tapi jangan abaikan kesehatanmu.